Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman di channel saya Jalan Menuju Kesembuhan. Kali ini saya akan bercerita tentang sebetulnya saya sakit apa. Jadi sesudah masuk rumah sakit di kota saya dan sesudah menjalani BOF, kemudian ada USG, itu juga otomatis tes darah seperti itu. Saya dinyatakan ada cairan di perut saya, kemudian usus saya itu lumpuh usus, jadi kurang aktif gerakannya begitu, dan itu ditakutkan ada tumor. Sementara saya memang waktu itu tergolek lemah. Jadi kurang lebih misalkan saya berbaring, itu sekedar menekuk lutut saya pun saya tidak mampu dan harus minta bantuan. Selemah itu saya, karena mungkin juga karena saya makan hanya 3 suap, itu pun lebih ke kuahnya saja. Jadi memang parah sekali saya pada saat itu. Selera makan tidak ada, berpikir juga kurang jelas seperti itu. Contoh saya berpikir tidak jelas adalah pada waktu saya ada sahabat saya sejak SMP yang datang menjenguk saya. Mata saya melek, saya berusaha senyum, tapi dalam hati saya bertanya, ini siapa ya? Saya bahkan tidak ingat sama sekali. Mungkin karena kalium rendah, HB rendah, seperti itu. Akhirnya saya dioperasi untuk mengeluarkan cairan itu, serta untuk memastikan tidak ada tumor di dalam usus saya. Pada saat itu juga karena ada sedikit kista kecil ya, tapi sekalian saja diambil. Kemudian usus buntu juga. Sesudah operasi pun akhirnya 2 minggu itu saya sudah diperbolehkan pulang, alhamdulillah. Tetapi tidak sampai di situ saja. Pada waktu itu saya masih pakai pampers ya, karena kateter sudah dilepas. Saya pakai pampers tapi cuman tidak sampai 1 bulan. Jadi karena memang orang sakit itu, menurut pengalaman saya itu moodnya naik turun seperti roller coaster. Jadi kadang up, gembira, kadang down sekali, bahkan tanpa sebab yang jelas. Pada saat itu saya bisa menangis tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba saya berpikir semua hal yang negatif seperti itu. Nah, pada saat itu saya menangis, dan kebetulan waktu itu H-2 Lebaran. Jadi yang di rumah betul-betul hanya kami berempat, saya, suami, dan 2 anak saya, dan semua sedang sibuk beres-beres rumah gitu. Saya menangis tanpa ternyata pada saat itu saya pipis darah menembus pampers. Saya pakai pampers ya waktu itu, kemudian menembus baju yang saya pakai, menembus underpad. Jadi itu selalu dikasih pad gitu di bawah saya tidur itu, sampai akhirnya harus dibawa ke rumah sakit lagi. Pada saat dibawa ke rumah sakit itu H-2 Lebaran. Pertama kali adalah saya masuk ke kebidanan. Kamarnya di area kebidanan. Saya diperiksa dalam ya, untuk saya dari dulu memang tidak nyaman kalau diperiksa dalam, lebih prefer USG. Nah, sampai menunjukkan tangannya, tidak ada ya Pak, tidak ada darah di sini. Bahkan dia kontak dengan dokter, tidak ada darah di sini dok. Ya, saya bilang saya sudah menopause, jadi mungkinan bukan dari rahim, mungkin, tapi yang ditakutkan ada apa-apa di rahim saya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi kemudian besok paginya H-1 Lebaran saya dipindah ke area yang lain. Saya sendiri kurang ingat itu area apa sebetulnya, rawat inapnya itu. Nah, kemudian pada saat malam takbir saya sudah
wah ini apa ya, mungkin dokternya mau menjenguk saya waktu itu malam takbir gitu kan. Saya sudah, ya sudahlah. Tapi alhamdulillah dokternya datang dan bicara, Bu saya datang ya ini. Hati saya rasanya, ya Allah alhamdulillah gitu. Tenang rasanya. Kemudian sesudah lebaran saya diskedulkan untuk endoskopi, untuk melihat ada apa di dalam tubuh saya. Sesaat sebelum saya masuk ke ruang itu, buka ruang operasi ya, walaupun mungkin bukan operasi, hanya memasukkan alat endoskopi itu semacam kamera untuk dimasukkan ke dalam tubuh saya. Itu dokternya bilang, Pak mohon doanya, semoga tidak ada tumor atau kanker. Suami saya menangis karena memang ibu mertua saya meninggal karena kanker rahim, dan suami saya sudah merasakan sendiri betapa akibatnya ditinggal seorang ibu seperti itu. Menangis ya, tapi alhamdulillah lagi tidak ada tumor, tidak ada gumpalan darah, tidak ada darah membeku atau bekuan darah, tidak ada. Itu saya sudah kembali ke ruang rawat inap, saya sempat tanya ke dokternya, ada anak-anak saya juga. Jadi dok, kalau gitu darah ini berasal dari mana? Ini masih kami observasi, Bu. Oh, yang penting bagi saya adalah waktu itu saya tidak ada apa-apa. Kemudian sesaat sebelum pulang saya tes lab lagi. Waktu itu hasilnya juga jelek sekali, kreatinin saya tinggi. Jadi bahkan perawat pun masuk ke kamar saya bilang, Ibu pasien HD ya? Hemodialisis, cuci darah. Oh bukan, karena saya nggak ngerti apa-apa kan waktu itu, bahkan nggak tahu hasil lab seperti apa, saya nggak tahu. Jadi waktu itu selain yang saya sebutkan gejala-gejala itu, kreatinin saya juga tinggi, kemudian HB rendah. Pada waktu masuk ke rumah sakit yang kedua itu HB saya adalah 6,1. Jadi masih untung saya sadar walaupun tidak sepenuhnya menurut saya halusinasi terus seperti itu. Kemudian ya itu, saya akhirnya alhamdulillah bisa pulang. Tapi saya masih terus harus konsul ke dokter, ada dokter saraf, ada dokter penyakit dalam, ada dokter urolog, spesialis urolog, itu saya harus konsul terus. Akhirnya saya mencoba, waktu itu saya ke rumah sakit yang lain, ya second opinionnya dianjurkan begitu sama teman-teman. Saya harus MRI, itu harus tes darah dulu sebelum MRI. Ternyata dalam selang waktu 4 hari tanpa obat-obatan apapun, alhamdulillah kreatinin saya turun, semuanya hampir membaik. Alhamdulillah, saya sendiri sampai sekarang juga masih mukjizat buat saya, banyak sekali. Sesudah saya diperbolehkan pulang, saya sempat berkonsultasi tentang hasil lab, saya dampingkan kok bisa ya itu kemampuan manusia tentu ada batasnya untuk itu, atau mungkin tubuh saya entah bagaimana recovery, saya tidak tahu juga. Yang penting bagi saya alhamdulillah semuanya normal. Bahkan saya sampai tes lagi di rumah sakit yang sebelumnya, memang sudah normal. Saya tanya ke dokter spesialis penyakit dalam, jadi dok saya ini sudah sembuh? Oh sudah Bu, semua sudah baik, kreatinin baik semua gitu. HB ibu mungkin memang rendah, defaultnya ibu mungkin yang sedikit lebih rendah. Oh oke. Terus saya tanya dong, kalau begitu dok, kenapa saya masih tidak bisa jalan? Saya disarankan ke dokter spesialis autoimun. Sementara itu seminggu sesudah saya pulang dari rumah sakit yang kedua itu, tangan kiri saya itu sakit sekali, tiba-tiba lumpuh, keple, tapi sakit sekali, tidak bisa
memegang apa-apa, saya bingung, ini ada lagi apa lagi begitu kan. Waktu ke dokter penyakit saraf, saya tanya, dok, ini gimana kok, kenapa saya? Ya berdoa aja Bu, bisa sembuh dalam 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin juga tidak sembuh sama sekali. Ya coba apa lagi ya, saya coba ke dokter spesialis saraf yang lain. Bicaranya adalah saya ada stroke sedikit sekali Bu. Hasil CT scan sendiri menyebutkan kan kelihatan normal gitu. Ya mungkin saya orang awam, saya nggak tahu, mungkin ada flek sedikit, itu kan sudah suatu penyakit. Nah saya nggak tahu itu, tapi jadi saya ini stroke yang ringan sekali. Saya sudah, ya berat buat saya ya. Kemudian saya nanya dong ke dokter yang itu, dok, kapan saya kesini lagi ya dok? Biasanya kan 2 minggu lagi. Waktu itu saya kali yang ketiga. Ibu konsul aja kesini 1 bulan lagi. Kalau tidak ada masalah tidak usah konsul. Oh, saya lebih patah hati saya. Ini bagaimana jalan masih seperti ini? Kemudian saya ketemu sahabat saya, kebetulan spesialis saraf juga. Saya adalah multiple sclerosis untuk kedua kaki saya. Nah, jadi itu adalah penyakit-penyakit yang saya derita, yang mana saya juga banyak ditanyai oleh teman-teman sebelumnya. Yang kedua itu saya di NGT, dari lambung saya keluar cairan hitam-hitam pekat, tidak ada kuning-kuningnya sama sekali. Jadi saya pernah seperti itu juga. Ya, sudah banyak sekali penyakitnya, segudang penyakitnya. Mungkin sementara sampai di sini saya ceritakan apa penyakit saya secara medis sebetulnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman yang sudah meluangkan waktu moral maupun material untuk mensupport saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.